Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Citara Lestari Tambunan dari Prodipak akan menjelaskan tentang makna Natal dalam perspektif teologis dan implementasinya bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Sebelum saya jelaskan, saya akan memutarkan video dari teman-teman saya dan Amo pendeta saya tentang makna Natal. Ini videonya. Karena Natal malam hari ini kita harus selalu hidup dalam kasih, karena kita sebagai pemuda-pemudi generasi gereja harus senantiasa saling bergandengan tangan, melibatkan kasih dimanapun. Jadi makna bagi aku itu adalah sukacita, dimana kita harus bersukacita baik itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, karena kita tetap dalam Tuhan. Makna Natal adalah kita menikmati kebersamaan bersama dengan orang terdekat kita dengan dilandaskan dengan kasih bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, makna Natal bagi khusus orang Kristen itu harus benar-benar dirasakan dan diresapi bahwa kelahiran Kristus bukan saja seperti yang kita ingat 2000 tahun yang lewat di Bethlehem, tetapi makna Natal itu membawa pembaharuan ke dalam hati bahwa Yesus telah lahir di hati kita masing-masing. Dan inilah yang membangkitkan semangat sehingga dia bisa merubah kehidupannya menjadi pola hidup yang baru sehingga menjadi pembaruan. Dan makna Natal itu bisa ditata supaya diri kita sebagai orang percaya tadi menyambut kelahiran Kristus nampak bagi diri orang lain, terlebih bagi Tuhan. Jadi ketika itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka makna yang sebenarnya itulah kelahiran Kristus bagi setiap orang percaya. Demikian untuk sekilas daripada kesan dan makna Natal yang kita dapati. Damai di hati kita dan juga damai bagi orang lain. Dan inilah yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Memenuhi hukum kasih yang telah diberikan oleh Kristus. Itulah sebagai tugas daripada anak-anak Tuhan, terutama buat daripada orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi momentum yang sangat indah di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya perayaan, tetapi kehadiran Kristus itulah menjadi merubah diri kita menjadi orang yang benar-benar merindukan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari. Demikian kira-kira makna yang dapat kami sampaikan di tengah-tengah pertemuan kita di perayaan Natal Naposopolo HKBP Air Bersih. Terima kasih. Makna Natal dalam perspektif teologis dan implementasinya bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Judul yang saya ambil bertujuan untuk mendeskripsikan makna Natal dari sudut pandang teologis dan penerapannya dalam kehidupan orang Kristen di saat ini. Dari judul ini, orang Kristen seharusnya memaknai Natal bukan hanya sebagai tradisi atau perayaan saja, melainkan sebagai suatu perayaan yang seharusnya membawa orang-orang memaknai bahwa Natal adalah peringatan akan kelahiran Yesus, dan dialah yang dinantikan oleh dunia sebagai pembawa damai sejahtera dan makna. Inilah yang harusnya diimplementasikan dalam kehidupan orang Kristen di masa kini. Maka diharapkan orang Kristen mampu membagikan kedamaian dalam kehidupan mereka. Kehidupan orang beragama tidak akan pernah lepas dari namanya pemujaan atau ucapan syukur sebagai presentasi dan aktualisasi lembaga keagamaan dalam kekristenan. Terdapat begitu banyak hari besar gerejawi yang terus diperingati, dan regenerasi salah satunya yaitu perayaan yang terus dilestarikan, yang terus kita laksanakan, yaitu perayaan penyambutan kelahiran seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dalam perayaan Natal dirayakan oleh semua umat Kristen untuk memperingati atas kasih karunia Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat Kristen. Natal merupakan suatu tindakan rasa syukur atau karya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia secara etimologi, di mana kata Natal itu berasal dari kata Latin yaitu dies natalis, yang berarti hari lahir. Istilah lain yang memiliki arti yang sama yakni berasal dari kata Melayu atau Arab yakni maulid atau milad,
Dalam bahasa Inggris, Natal disebut Christmas, yang artinya Birth of Christ atau disingkat dengan Christmas sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Kata Christmas awalnya digunakan oleh Gereja Katolik Romawi, kemudian kata tersebut telah banyak dieja pada periode yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada umumnya kekristenan memakai Natal sebagai penyambutan terhadap Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Perayaan Natal baru masuk pada abad keempat di dalam gereja. Peringatan ini berasal dari sebuah kebiasaan atau tradisi upacara adat masyarakat menyembah berhala, di mana pada abad pertama sampai abad keempat Masehi, dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi, yang dimana merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, di mana ini merupakan masa keemasan universal dan kesetaraan untuk menghormati Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Natalis Solis Invicti, atau yang sering disebut kelahiran Sol yang tak terkalahkan. Pada konsili tahun 325 Masehi, untuk mengakui doktrin resmi agama Kristen, yaitu Trinitas, sebagai konsep Tuhan yang benar, maka diputuskan dan diterapkan bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Dari pengertian mengenai Natal yang dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu peringatan tentang kelahiran Yesus. Maka di dalam Alkitab terdapat cerita tentang kelahiran Yesus yang ditulis dalam Injil Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Matius 1 ayat 18-2 dan ayat 23 dan Lukas 2 ayat 1. Di dalam kedua cerita Alkitab ini mempunyai paralel, tetapi mempunyai waktu yang berkesinambungan mengenai kelahiran Yesus, di mana masing-masing menceritakan suatu kejadian yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam Injil Matius, pandangan Rasul Matius yang merupakan seorang pemungut pajak menceritakan perihal kedatangan orang Majus yang mencari dan menyembah raja yang baru lahir, serta menyembahkan hadiah yang mahal-mahal. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Injil Lukas, adalah seorang dokter menceritakan kisah ini dengan detail, termasuk di dalamnya ada malaikat dan kedatangan gembala domba yang menyembah bayi Yesus di palungan. Secara kronologis, Injil Lukas ini tidak menuliskan seorang Majus dari timur, tetapi lebih berfokus pada kelahiran Yohanes Pembaptis yang terjadi di sekitar 6 bulan sebelum kelahiran Yesus, termasuk juga wujud dari penampakan malaikat Gabriel yang menyampaikan terlebih dahulu kepada Zakaria Yohanes Pembaptis. Simbol-simbol Natal. Pertama, pohon Natal. Biasanya pohon Natal ini dibuat dari pohon cemara yang senantiasa menghijau sepanjang tahun. Meskipun pada musim kemarau, ini yang merupakan lambang kelahiran Yesus yang mendatangkan harapan kekal bagi manusia. Yang kedua, lilin. Lilin merupakan atau menggambarkan tentang Kristus, dilambangkan sebagai terang bagi dunia yang gelap. Yang ketiga, hadiah atau tukar kado. Diadopsi dari ayat Alkitab untuk mengingatkan akan pemberitaan Allah yang begitu besar bagi umat manusia, yaitu kesimpulan, pentingnya sebuah perayaan dalam kekristenan yaitu Natal untuk senantiasa diperingati dan dirayakan oleh orang Kristen, karena di mana peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah suatu bentuk kasih dari Allah kepada semua manusia dalam upaya penyelamatan manusia dari dosa-dosa. Makna sejati Natal ada dan hidup. Sebagai orang Kristen, jangan menganggap Natal hanya merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang Kristen. Tetapi di balik tradisi atau kebiasaan itu, sebagai orang Kristen harus mengambil makna bahwa kedatangan Kristus ke dunia melalui kelahirannya membawa damai sejahtera Allah, dan makna Natal itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus melalui kelahirannya membawa damai sejahtera. Maka orang Kristen harus juga menjadi agen Kristus dalam membagikan damai sejahtera melalui kehidupannya. Sekian penjelasan saya dari makna Natal dalam perspektif teologis dan implementasinya bagi kehidupan orang Kristen masa kini.